Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Saur, Dewan Pengawas ini untuk orang yang menolak mengatakan bahwa benar-benar ini adalah jalan masuk untuk mengekang, mengendalikan KPK. Karena mereka mengatakan selama ini yang menjadi kekuatan KPK yang tidak dimiliki penegak hukum yang lain adalah kewenangan penyadapan, dan dari penyadapan itulah kemudian terbukti banyak kasus bisa diselesaikan, bisa ditangkap koruptornya karena bisa menyadap, sementara yang lain tidak. Nah, kalau ini dikendalikan oleh Dewan Pengawas, ada waktu lagi, belum tentu juga tidak bocor begitu informasinya ini, kan ini bisa melemahkan KPK. Bagaimana Bang Saur? Iya, kalau sudut pandangnya nggak mau diawasi, ya itu akan berpandangan seperti itu. Pertanyaannya, sampai kapan kamu boleh menyadap? Saya boleh menyadap Leo tuh sampai kapan? Harus ada batas waktu. Itu tidak diatur. Yang kemarin tidak diatur sama sekali. Sekarang kan diatur bahwa dia 1 kali 6 bulan dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama. Jadi paling lama itu 1 tahun. Oke. Menurut rancangan ini yang kita baca ya. Karena undang-undangnya kan belum disahkan. Belum masuk lembaran negara. Yang kedua, dengan dasar apa disadap? Kalau bisa tanpa menyadap mendapatkan barang bukti, kenapa mesti menggunakan itu? Kan dengan pertanyaan. Kalau bisa dengan cara yang normal saja, tidak dengan ekstra menyadap, kenapa harus pakai? Tapi kan sering terjadi pembicaraan ini sesuatu yang sangat rahasia yang dijaga begitu rupa, persekongkolan untuk melakukan korupsi ini, Bang, sehingga memang ya kemungkinan besar satu-satunya cara untuk mendapatkannya dengan penyadapan. Kan satu-satunya cara. Maka Dewan Pengawas akan lihat, oh iya nggak ada jalan lain. Tapi kalau masih banyak cara di luar menyadap, kenapa harus pakai? Yang sampai bisa memasuki ranah privat orang. Kalau kemudian itu dilakukan oleh Dewan Pengawas, Bang Saur, tapi kan mungkin nggak tahu ya, stigma atau apa di Indonesia, apa-apa saja dibirokratisasi, prosesnya berjalan lama, nanti jangan-jangan yang harusnya segera bisa disadap ini lolos. Itu yang dikhawatirkan juga, Bang. Ya, kalau tidak disadap pun kan bisa juga lolos. Disadap pun kan bisa juga lolos. Kan dia belum menjadi tersangka. Kan itu mungkin baru bagian dari pengumpulan barang bukti. Ya, dan 1 kali 24 jam itu adalah waktu yang cukup pendek. Tapi kalau masih dipandang terlalu panjang, itu bisa direview. Persingkat lagi? Ya bisa direview. Kenapa harus 1 kali 24 jam? Kenapa enggak Dewan Pengawas ini dikasih waktu hanya misalnya 6 jam? Integritas Dewan Pengawas juga dipertanyakan orang. Bagaimana, Bang? Saya kira itu sangat pokok. Karena itu kan sejauh yang bisa kita baca, ini adalah orang yang paling rendah umurnya 55 tahun, paling sedikit 15 tahun berpengalaman sebagai penegak hukum. 15 tahun ya? Lalu melalui pansel, lalu dibawa ke Presiden, membawanya ke DPR. Dan sebenarnya mekanismenya mirip dengan menyeleksi pimpinan KPK. Itu yang bisa kita baca ya, karena belum diundangkan, belum disahkan. Jadi, dan ada pekerjaan berat, yaitu menentukan standar. Standar dalam? Ukuran, ini diberi izin, tidak diberi izin. Dengan dasar apa? Itu kan dia mesti bikin standar itu. Kan dia juga ditugaskan membuat kode etik. Anda mengawasi itu kan memiliki sebuah standar bahwa ini terjadi penyimpangan. Yang dikhawatirkan itu kan apa yang disebut sebagai personal limitation. Tiap orang memiliki limitasi, keterbatasan. Dan kalau terjadi melampaui keterbatasan itu, maka akan terjadi juga human error. Contohnya seperti apa, Bang? Apa yang sudah pernah dilakukan dalam praktek selama ini? Misalnya apa yang disebut sebagai penyimpangan persepsi ya. Ya kan? Ketika Anda menyadap sesuatu, bukankah ada konteks? Kan yang kamu dengar dari sadapan itu kan teks. Teks itu kan ada konteks. Dan kalau kamu melepaskan konteks dari teks, tidakkah itu
timbul sebuah penyimpangan dari jadi sebuah beda standar. ya, jadi beda ya. Iya makanya ketika dia diperiksa itu, betulkah konteksnya ini sedang mengusut, sedang mencari bukti bahwa kamu itu korupsi. Karena kalau tidak diawasi, tidak ada jaminan juga bahwa misalnya saya KPK sedang menyadap Bang Saur, memang dalam rangka mau mengejar dugaan korupsi yang dilakukan oleh seorang Saur Huta Barat, begitu ya? Lah iya, kan persalahannya kan di sana. Jadi pengawasan ini bisa melemahkan kalau si pengawas ini tidak memiliki integritas. Iya. Tapi yang kedua kalau dia nggak memiliki standar di dalam mengawasi. Karena tidak ada acuannya jadinya ya, seperti apa ya? Nah, iya. Dan yang ketiga, seorang pengawas itu adalah fokus kepada result, kepada hasil. Iya. Iya. Kan kalau dia mengawasi itu, dia harus lihat memang yang saya awasi ini betul nggak penyadapan ini memang bertujuan untuk mencari fakta mengenai korupsi. Iya. Bukan di luar itu. Iya. Nggak boleh dia pakai di luar itu. Nah kalau lebih dari setahun kau sadap orang itu, bertahun-tahun dan dapat juga, so what? Bang, pertanyaannya begini, ada beberapa orang yang menanyakan, kalau kita melihat deh misalnya KPK di Hong Kong begitu ya, lembaga seperti KPK di Hong Kong, apakah mereka juga diawasi seperti yang akan dilakukan kepada KPK Indonesia ini, ada Dewan Pengawasnya? Saya tidak tahu ya apa yang terjadi dengan di Hong Kong. Ya. Tetapi di kita ini, bahwa terlalu besar kekuasaan yang mestinya juga berlaku umum, makin besar kekuasaan makin cenderung dia untuk korup, untuk menyimpang. Karena itu dia perlu diawasi. Pertanyaannya kan seberapa jauh dia boleh mengawasi. Kan itu nanti yang mesti dibikin. Iya, standarnya ya. Iya, standarnya apa yang diawasi sama dia. Kan kenapa dalam 1 kali 24 jam dia tidak bisa putusin? Kalau Dewan Pengawas itu melewati 1 kali 24 jam, bukankah dia harus diganti? Kalau yang akan memilih Dewan Pengawasnya ini siapa, Bang? Karena katanya DPR juga ingin ada orang-orang yang tidak lewat seleksi mungkin, tapi langsung ditetapkan atau dipilih langsung oleh DPR. Yang saya baca lewat pansel. Tetap lewat pansel? Lewat pansel, jadi dia memang melewati juga fit and proper test. Wakil-wakilnya itu ada wakil DPR katanya, ada wakil dari pemerintah, itu maksudnya? Ya usulan itu sih sama seperti, kita tidak tahu nanti ya betul undang-undangnya. Ya seperti misalnya MK. MK kan ada yang berasal dari pemerintah, ada yang berasal dari DPR, ada yang dari Mahkamah Agung. Tapi MK sejauh ini kan kita lihat berintegritas. Bagaimana kita bisa menjamin, Bang Saur, bahwa keberadaan Dewan Pengawas ini pasti untuk memperkuat atau mengukuhkan legitimasi, bukan sebaliknya? Karena itu perlu lebih mudah sekarang kita melakukan kontrol kepublikan terhadap si Dewan Pengawas yang jelas sosoknya. Kan gitu. Sebenarnya misalnya beginilah. KPK itu diawasi oleh publik. Bagaimana publik bisa mengawasi sampai kepada tingkat penyadapan? Tapi besok mutu kerja, hasil kerja, cara kerja dari Dewan Pengawas itu bisa dikontrol. Berapa banyak, contoh, berapa banyakkah penyadapan yang izin meminta penyadapan yang kamu tolak? Apa pasalnya, apa sebabnya? Dan itu bukan rahasia ya? Loh kenapa tidak? Kita minta kalau terlalu banyak. Ada kecenderungan seperti itu, Dewan Pengawas kita awasin. Baik, kita nanti akan tanyakan pendapat masyarakat, Bang Saur, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Saur, kita coba mendengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bengkulu, ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi Pak. Leonard, selamat pagi Bang Saur. Selamat pagi Media Indonesia. Ya, bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Kalau kita melihat historis dari KPK selama ini, KPK itu di mata masyarakat sudah mendapat simpati. Walaupun dengan segala kekurangannya, kita tidak bisa mengharapkan satu badan itu sempurna dengan segala kekurangannya. Tetapi mereka sudah melakukan penindakan dan pencegahan, walaupun tidak secara spesifik. Pencegahan umpamanya, bahwa mereka melakukan penyadapan
ini satu pencegahan yang sangat luar biasa. Sekarang para pejabat sudah mulai takut untuk bergerak untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari anggaran-anggaran itu. Mereka sudah khawatir bahwa mereka sadar betul mereka disadap. Nah, ini suatu strategi yang bagus. Itulah pencegahan yang paling efektif. Kedua, kita tidak bisa beruzon dengan tokoh-tokoh yang ada. Kita harus beruzon. Saya yakin Pansel itu sudah melakukan penelitian yang mendalam tentang figur-figur yang akan dijadikannya sebagai pimpinan KPK. Karena KPK ini merupakan harapan bangsa Indonesia untuk memberantas, menumpaskan korupsi di Indonesia. Kita tidak bisa seperti Brigjen Firly lah saya sebut namanya. Mungkin dulu dia punya kelemahan, tetapi dalam kehidupan manusia mereka bisa mendapat hidayah, bisa hijrah kan untuk berbuat baik, menyadari betul bahwa bangsa Indonesia ini perlu orang-orang figur yang punya integritas. Dan juga aturan-aturan undang-undang KPK bawahnya ada kelemahan. Betul, seperti yang disampaikan oleh Bung Saur, ada pengawasan. Pengawasan tetap harus ada karena tidak mungkin lembaga itu bebas berbuat sesuatu tanpa ada pengawasan. Tetapi yang penting peraturan itu adalah alat. Yang penting bagaimana manusianya sesuai dengan istilah hukum kan, the man behind the gun katanya. Apapun aturan yang dibuat, kalau manusianya tidak punya integritas, tidak punya semangat dari jiwa nuraninya untuk berbuat baik, ya tidak akan baik. Karena penafsiran hukum itu 12 pakar hukum bersidang, timbul keputusannya 30. Nah, kita harapkan saja mereka ini adalah orang terbaik pilihan dan tidak salah bangsa Indonesia memilih. Dan Jokowi sudah menentukan orang-orang ini dengan undang-undang KPK berdasarkan saya lihat di background-nya itu banyak ahli hukum yang ikut berbicara untuk menentukan KPK. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Edward ada Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Saur, selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi. Luar biasa lagi ini Pak. Apa itu Pak? Hasil terbaik reformasi, kebanggaan kita. Reformasi itu adalah KPK. Itu kecintaan rakyat luar biasa. Kenapa? KPK inilah yang paling terbukti mampu mendobrak tirani dan korupsi Orde Baru. Ini kebanggaan. Jadi harus kita pertahankan. Tetapi harus diakui juga yang kita harus akui. Orang-orang di KPK ini bukan malaikat, Pak. Oh. Komisionernya atau pegawainya ini bukan malaikat yang tidak bisa salah. Oh. Mereka Jadi bisa juga salah, masih punya egoisme, punya ambisi yang bisa membuat kesalahan dalam hukum, kesalahan dalam kekuasaan, abuse of power. Jadi saya kira setelah belajar sekian belas tahun, sudah saatnya lah kalau ada sedikit perbaikan dalam sistem KPK ini. Jadi apa yang disetujui oleh Pak Jokowi, antara lain badan pengawas, ini perlu. Yang kedua, pengawasan terhadap pegawai yang terlalu kuat sehingga itu menjadi geng politik, geng kepentingan yang suka tidak suka, dan itu kasat mata. Banyak pegawai juga yang terlibat di dalam persekongkolan. Oh, Bapak melihatnya begitu ya? Bagaimana Pak? Pak Nugroho melihatnya seperti itu, bahwa ada persekongkolan gitu? Ya, kalau kita mau seperti itu, kan beberapa pegawai sudah terbukti berhubungan dengan bermacam-macam kepentingan politik. Oke. Nah ini harus dibersihkan, karena kalau terlalu lama di posisi itu ngoyot namanya kalau orang Jawa, berakar. Oke. Iya, menjadi geng, harus dibersihkan. Baik, terima kasih Pak Nugroho untuk penilaian atau masukan dari Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Nugroho ada Pak Mauhalizar di Aceh. Pak Mauhalizar, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bang Saur. Selamat pagi Pak Mauhalizar, silakan Pak pendapat Anda Pak. Sekarang revisi sudah disahkan oleh DPR dan semua kita sangat mendukung mulai dari presiden sampai ke rakyat tentang revisi ini, terutama di bidang pengawasan. Seperti kata Pak Leonard tadi, orang-orang KPK itu kan bukan malaikat, pasti ada kesalahan. Itu kalau kesalahan pribadinya, tapi yang sebahagian kita melihat di situ kan ada persekongkolan.
Jadi menurut kami untuk lebih melegitimasi lembaga KPK ini, pengawasan itu sangat diperlukan sehingga mereka tidak menjadikan operasi mereka itu TO yang ditargetkan. Sekarang ketua partai mana, sekarang menteri mana, sekarang apa mana. Jadi mereka itu harus bekerja sesuai dengan konstitusi. Negara kita ini kan negara hukum. Negara aturan. Jadi kalau mereka menjadikan dirinya sebagai lembaga super body yang tidak ingin diawasi, yang anti pengawasan, saya pikir itu juga tidak bisa. Tinggal sekarang bagaimana Bung Perli dan komisioner lainnya yang sudah terpilih menyesuaikan diri dengan aturan yang sudah disahkan oleh DPR. Jadi saya pikir itu sangat positif sekali. Itu sangat mendukung kinerja KPK dan yang jelas legitimasinya supaya tidak lagi diperadilankan, tidak lagi menjadikan rakyat Indonesia itu tidak jelas. Ada yang sampai mati tidak ada kesimpulan statusnya, apakah dia tersangka seumur hidup. Atau dia akan menargetkan karena kan Indonesia ini belum matang sekali dalam apa itu bersih hukum sehingga masih banyak target yang bisa ditargetkan oleh beliau. Baik, terima kasih Pak Mauhalizar di Aceh. Selamat pagi Pak. Para pemirsa kelihatannya setuju walaupun dengan catatan ini Bang Saur bahwa memang yang seperti tadi Bang Saur katakan juga Dewan Pengawas ini pun ya harus diawasi juga oleh kita sebagai rakyat. Bagaimana Bang Saur? Ya betul. Jadi kinerjanya pun harus diawasi. Dia kan mengawasi kinerja dari pimpinan KPK. Iya. Tapi dia pun kan harus kita kontrol juga. Jangan-jangan ada juga abuse of power di dia. Jadi pengawas mesti diawasi dan seterusnya. Itu sebenarnya kan persoalan besar. Kenapa ada distrust di antara kita? Ini kan distrust society. Kenapa itu muncul? Kelihatannya sekarang itu ya? Ya ada dua perkara memang. Satu itu distrust, yang kedua itu hak veto. Yang sedang terjadi sekarang kan semua mau memveto. Memveto supaya tidak jadi itu undang-undang. Kan itu terus yang terjadi. Pokoknya kalau sebagian orang mengatakan pokoknya. Makanya apabila tidak setuju dengan revisi ini, ada jalan keluarnya yaitu bawalah dia ke Mahkamah Konstitusi. Uji materi di situ. Iya. Dan harus begitu konstruksi kita melihat persoalan ini. Jadi tidak setuju itu tentu punya alasan-alasan. Yang setuju tentu punya alasan-alasan. Nah MK nanti yang melihat apakah ini terjadi pelanggaran terhadap undang-undang dasar. Ya, nanti biar dibawa. Jadi nanti setelah masuk ke lembaran negara, undang-undang KPK ini mestinya ada yang menantangnya di MK, yang mengujinya di MK. Dan ujung-ujungnya nanti kita memang harus melihat bukti nyata di lapangan ya Bang Saur. Apakah memang keberadaan Dewan Pengawas ini tidak melemahkan, tapi justru memperkuat KPK? Betul. Baik, kita ikuti nanti perkembangannya seperti apa. Bang Saur Huta Barat, terima kasih Bang sudah di sini. Selamat pagi. Sama-sama, selamat pagi. Pemirsa, adanya Dewan Pengawas di KPK pun membuat akuntabilitas lembaga itu dalam melaksanakan tugasnya menjadi lebih baik. Dewan Pengawas akan membuat KPK terhindar dari tuduhan sewenang-wenang atau melakukan abuse of power, seperti yang selama ini sering mengemuka. Dengan jalan itu kita berharap legitimasi dan integritas moral, hukum dan profesionalisme KPK dapat lebih ditingkatkan dan dikukuhkan. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.